key. It's right here. How lucky can one guy be kissed me like this? The room was completely black, and got a hole in the bowl today. Yeah, there's no light, sunshine enough to spread. If this is just the day, now it's gonna be. Quick, tell me quick. What you doing? You ain't. Hello? Okay, we got confirmation from MI6. Di awal film, kita akan diperlihatkan dua intelijen rahasia CIA. Dia yang sedang melakukan persiapan untuk melakukan misi paling berbahaya, bertemu dengan bos mafia dan akan mengambil alih senjata paling mematikan di dunia. Singkat cerita, dua intel tersebut telah datang ke pesta bos mafia. Intel inilah yang bernama Emily, seorang wanita handal dalam bertarung, bersama seorang laki-laki yang bernama Matthew. Mereka langsung mempersiapkan senjata untuk disimpan, karena masuk ke dalam pesta yang jelas mereka akan melakukan aksi mengerikan. Di kantor pusat CIA dipimpin oleh seorang laki-laki, dialah yang bernama Chuck. Kemudian Emily dan Matthew sudah berada di dalam pesta. Mereka akan membunuh seorang bos mafia bernama Balthazar Gore. Dia yang mempunyai sebuah senjata mematikan akan merusak dunia. Kemudian Emily yang sudah mengintai keadaan, ternyata Balthazar Gore sudah ada di tengah-tengah pesta. Mereka berdua yang sekarang akan mengambil sidik jari dan suara Balthazar Gore langsung beraksi. Hello, I'm Melody Lemieux. Balthazar Gore. It's really great to meet you. Pleasure to meet you. Selang beberapa lama kemudian, ketika mereka sudah mendapatkan sidik jari dan suara, Balthazar Gore datang ke dalam sebuah ruangan berangkas untuk membuka senjata tersebut. Sesuai apa yang telah ditemukan oleh mereka, akhirnya berangkas terbuka. Balthazar Gore. What key? Industrial control systems. We get it, it's bad. Rendezvous point. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di lapangan terbang dan mendapatkan sebuah kunci ICS untuk bisa mengalihkan dunia. Kunci tersebut telah diambil oleh Matthew dan Emily, bertemu dengan intel Inggris bernama Baron yang telah menyiapkan fasilitas untuk terbang ke Amerika. Kemudian setelah kesepakatan dimulai, mereka telah memasuki lapangan terbang dan masuk di dalam kursi yang telah disediakan. Setelah mereka persiapan untuk terbang, tiba-tiba saja Emily langsung mengungkapkan bahwa dia telah hamil. I'm pregnant. So, do what now? You sure you're pregnant? Sungguh tanpa diduga, setelah sekian lama mereka berpartner dalam agensi, ternyata test pack yang telah dites oleh Emily menunjukkan angka 2 strip.
Artinya dia telah hamil mengandung anaknya Matthew. Kemudian dalam obrolan yang sangat panas, mereka pun merasa sedikit bahagia. Akan tetapi pekerjaan yang sangat sulit, pastinya ini tidak akan mulus. Tiba-tiba saja pembajakan dimulai. I want the key. It's right here. How lucky can one guy be kissed me like the room was completely black. Ain't got a hole in the bowl today. Get no light, sun shining up to spread. If this is just the day, now it's gonna be. Quick, tell me quick. What you doing? Sungguh tanpa diduga, ternyata pesawat yang mereka tumpangi ada seseorang yang telah membelot. Apakah si Baron pengkhianat dari para agensi? Kesempatan seperti inilah mereka pastinya dikabarkan telah mati di dalam pesawat. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk jadi orang biasa dan normal, hidup seperti orang lain. We better get out of here. Alice, Leo, breakfast! Singkat cerita, 15 tahun kemudian, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk menikah dan menjadi orang biasa. Setelah lama meninggalkan agensi dan tidak ada siapapun yang telah mengetahui bahwa mereka masih hidup, sekarang mereka mempunyai dua anak. Yang pertama adalah Leo, si bungsu kecil. Dia yang mempunyai sebuah tekad yang sangat tinggi, dan bersama kakaknya yang bernama Alice, seorang wanita yang selalu saja ngomel-ngomel seperti ibu-ibu menggosip. Mereka yang sekarang sedang sarapan pagi dan akan mengantar anaknya ke tempat sekolah. Di tengah-tengah perjalanan, mereka berdua menikmati hari yang sangat indah. Namun ternyata mendidik seorang anak adalah bukan hal yang sangat mudah, sehingga mereka sering bertengkar. Alright honey, well, have a great day at school. You don't know about CTE, Asha? Sebelum Emily pergi, ternyata dia melihat bahwa anaknya Alice telah berhubungan dengan seorang laki-laki. Bahkan dia telah berciuman di tempat umum. Mereka berdua pun sangat sulit dipercaya. Seorang anak yang mewarisi keturunan dari dirinya sendiri. Tiba-tiba saja Alice langsung menghubunginya. That is so creepy. Are those binoculars? Okay. I told you guys to take the phone away from her. Singkat cerita, ketika malam hari di mana Emily yang mempunyai jiwa sebagai ibu khawatir terhadap anak perempuannya yang sekarang masih remaja, tiba-tiba saja laptopnya langsung menyala dan ada beberapa pesan yang telah masuk ke dalam laptopnya tersebut dari seorang laki-laki, dan pesan ini sangatlah misterius sekali. Alice adalah seorang intel yang bukan ecek-ecek. Dia langsung meretas laptop anaknya dan membuka beberapa pesan, sehingga pada akhirnya dalam pesan tersebut dia mendapatkan sebuah informasi bahwa Alice telah ngedugem di sebuah tempat, dan ini adalah anak yang masih di bawah umur. Dengan seketika Alice dan Matthew langsung pergi ke diskotik. Excuse me, coming through. Alice Amelia Reynolds, let's go. Now. Betul saja, ternyata Alice ada di tempat ini sedang melakukan ajib-ajib dengan orang dewasa. Melihat hal seperti itu, layaknya sebagai orang tua sayang kepada anaknya, tidak mau anaknya terjerumus dalam pergaulan bebas. Namun tiba-tiba saja ada om-om yang sedang menyewa Alice untuk makan malam. Dengan seketika Emily langsung marah. Not so fast. Sungguh mengerikan sekali. Jiwa brutal selama 15 tahun
telah terungkap, di mana Emily dan Matthew tidak bisa mendiamkan anaknya yang akan diobok-obok oleh om-om, sehingga mereka pun langsung membawa paksa Emily. Namun Emily yang masih remaja dan masih penasaran terhadap sosis bakar brewok dari om-om, dia pun terus saja mengomel tidak mau pulang bersama mereka. Tetapi sebagai orang tua yang baik, dia terus saja membawa Emily dan menghukum dirinya jangan keluar kamar sampai 1 minggu. I can't even with you right now. Oh, yeah, not evening with that. I can't stand you. Kemudian esok harinya pagi yang sangat indah, tiba-tiba saja seseorang langsung memijit bel pintu. Seketika Matthew yang ada di dalam rumah langsung membuka pintu tersebut. Lalu tiba-tiba Matt, how you been? Hey, I'm good. sungguh tanpa diduga, akibat kelakuan semalam, videonya telah viral di YouTube, di mana mereka sekarang ditemukan oleh ketua agensi CIA yang dulu, yaitu si Chuck. Dia langsung mengatakan kepada mereka berdua bahwa musuh-musuhnya akan datang ke tempat ini. Dia harus bersiap-siap untuk bergegas pergi dari rumah. Yang jelas, ini adalah situasi yang sangat berbahaya. Tengah-tengah obrolan yang sangat panas, tiba-tiba saja penyerangan dimulai. Sungguh mengerikan sekali. Kemudian Matthew langsung mengatakan bahwa dia telah mengambil kunci tersebut ketika kecelakaan 15 tahun yang lalu, sehingga sekarang telah diburu. Ya, edan sekali. Matthew dan Emily langsung datang ke sekolah untuk membawa anak-anaknya yang sekarang sedang sarapan pagi. Dia terus saja mengajak dengan secara paksa bahwa ini adalah situasi yang sangat darurat. Mereka harus pergi ke bandara dan akan mengunjungi neneknya. Singkat waktu mereka telah membelikan tiket untuk menuju London, Inggris, karena ini adalah situasi darurat untuk bertemu dengan sang nenek. Berbagai alasan langsung dikatakan kepada anaknya untuk bisa tetap tenang, walaupun sekarang sang anak belum mengetahui bahwa orang tua mereka adalah seorang intel yang sedang diburu oleh para mafia. Perjalanan yang sangat panjang, mereka pun langsung menemaninya di waktu malam. Singkat cerita, akhirnya mereka tiba di bandara London, di mana mereka langsung masuk ke dalam parkiran. Entah apa yang dilakukan oleh Matthew. Dia telah membobol seekor mobil dan membawa anak-anaknya ke sebuah tempat terpencil. Di tengah-tengah obrolan yang sangat panas, mereka pun langsung bertanya kepada orang tuanya apa yang telah terjadi, bagaimanakah status sekolah mereka semua. Untuk menghangatkan suasana, malah bernyanyi. Working up a sweat, number one in a hot body show. Push it real good. Kemudian ketika mereka akan beristirahat dan diam di rest area, sang anak langsung masuk ke dalam jajanan untuk mengisi perut yang lapar. Bagaikan melihat makanan tai, mereka pun melihatnya dengan sangat enak sekali karena tidak sesuai dengan lidah Amerika. Walau seperti itu harus dimakan. What'd you find?
The best we can hope for is that they don't notice anything. Di tengah-tengah rest area yang sangat hening, tiba-tiba saja segerombol orang langsung mendekati mereka semua, membuka helm dan memakai senjata, sehingga mereka pun langsung bersiap-siap memasang kuda-kuda. Karena yang jelas orang-orang ini adalah bukan orang biasa. Hingga pada akhirnya Matthew langsung bertindak. Kids. Go, 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 go! Go on. That guy! Sungguh kejadian yang sangat mengerikan. Untung saja mereka bisa berhasil lolos dari pengejaran orang misterius. Leo dan Alice terus saja bertanya kepada orang tuanya apa yang telah terjadi, siapakah mereka. Akhirnya mereka pun langsung mengakuinya. Reaction non-official cover operatives for the CIA. We're spies. You guys were spies? Yes. Setelah Emily dan Matthew mengakui bahwa mereka adalah mantan intelijen dari CIA, sang anak pun langsung tercengang apa yang mereka lakukan sehingga telah membohonginya selama 15 tahun yang lalu. Ini adalah demi keselamatan anaknya. Oleh karena itu, mereka sekarang tiba-tiba saja pergi dari rumah karena sekarang rumah yang mereka tinggali telah hancur diserang oleh sekelompok khusus. Video games are violent? Singkat cerita, perjalanan yang sangat panjang, akhirnya mereka pun telah sampai di sebuah kastil di tengah hutan. Dengan pengamanan yang sangat ketat, Emily yang mengetahui tempat ini adalah tempat ibu kandungnya dan memasang sebuah paspor untuk bisa masuk ke dalam gerbang tersebut. Singkat cerita, akhirnya mereka telah memasuki kastil milik ibunya. Dengan sangat tercengang, tiba-tiba saja sang ibu menodong senjata. Hey! Oh, hello, Mother. Still killing shit, huh? Sambutan yang sangat gila. Seorang nenek-nenek yang bernama Ginny, dia adalah mantan intelijen MI6 di Inggris. Dengan begitu, mereka langsung disambut hangat dengan rasa yang sangat kangen. 15 tahun yang lalu mereka belum pernah bertemu kembali. Langsung membawa cucu-cucunya ke tempat ini, melihat rumah yang sangat besar seperti kastil kerajaan. Leo dan Alice sangatlah tercengang dengan semua yang telah dimiliki oleh keluarga besarnya, karena belum pernah diceritakan sampai sekarang, di mana mereka harus bertemu dengan sang nenek yang sangat misterius. Hello, friend or foe? It's just my Nigel. Oh, I wasn't expecting that. Sungguh tanpa diduga, ada seorang laki-laki yang telah menemani si nenek. Dialah yang bernama Nigel. Mengatakan bahwa dia adalah suami barunya. Ternyata si nenek telah kawin dengan Brondong. Akan tetapi semua orang tidak memperdulikannya. Yang jelas si nenek sehat walafiat. Kemudian mereka pun langsung saling mengenal. Di sisi lain kita akan diperlihatkan ternyata si Baron langsung turun tangan untuk bisa mendapatkan sebuah informasi. Ternyata dia telah memburu Emily dan Matthew. Dia adalah seorang intel dari MI6 Inggris yang sekarang mengetahui keberadaan mereka di sebuah tempat hutan terpencil. Ginny Curtis. Oh, she's an MI6 girl boss legend. Kembali lagi kepada Matthew dan Emily yang sekarang bertemu dengan ibunya, menceritakan bahwa dia telah membawa sebuah kunci ICS, salah satu senjata mematikan untuk bisa memusnahkan satu negara. Kunci itu yang sekarang disembunyikan di kastil ini tanpa sepengetahuan ibunya. Walaupun seperti itu,
ini tidak boleh jatuh ke tangan orang jahat. Mendengar apa yang telah diceritakan oleh anaknya, maka sang ibu pun langsung mengatakan situasi ini sangatlah berbahaya sekali. Di sisi lain, Baron bersama timnya yang sekarang sudah mengetahui bahwa Emily dan Matthew ada di suatu tempat. Mereka langsung mempersiapkan sebuah pasukan untuk datang ke tempat tersebut dan melakukan penggerebekan. Akhirnya aksi pun dimulai. Yeah, I think I've got something. Sungguh tanpa diduga, tanpa sepengetahuan Emily dan Matthew, dia masuk ke dalam sebuah larangan hutan untuk mengambil sebuah data tersebut. Kunci ICS yang telah disembunyikan di tempat ini, mereka terus saja masuk ke dalam sebuah gua untuk mengambilnya dengan sendiri. Setelah diambil, ternyata kunci diska ini masih ada di tempat ini. Namun tiba-tiba saja mereka telah mendengar suara banyak orang di luar sana. Come on. Sungguh tanpa diduga, ibunya yang sekarang sudah terkapar diikat di dalam sebuah tali. Dia langsung melihat keberadaan anaknya, apa yang telah terjadi. Tiba-tiba saja para pasukan dengan persenjataan yang sangat lengkap langsung menodongkannya kepada Matthew dan Emily. Melihat anaknya yang sekarang sedang disekap dan diancam, mereka pun langsung tercengang. Inilah perbuatan seseorang, yaitu si Chuck. Dengan seketika Chuck langsung datang kepada hadapan mereka berdua. Tapi apa yang telah terjadi? Chuck yang kemarin telah dibunuh oleh seseorang, kenapa ini dia bisa hidup kembali? Ternyata ini semua hanyalah rekayasa saja supaya Emily dan Matthew mengambil diska tersebut. I'll take the key. Ancaman yang sangat serius, dia harus menyerahkan diska kunci ICS kepada si Chuck. Dia pun mengatakan ternyata si Chuck tidak bekerja lagi di agensi CIA. Mendengar hal yang seperti itu, sang ibu yang telah dilepaskan talinya oleh anaknya, dia pun langsung bergegas untuk mengambil senjata. Maka perlawanan pun telah dimulai. Give us our kids, Chuck! Here's how this is going. It's okay, baby. Chuck! Sangat disayangkan, akibat keteledoran akhirnya mereka telah pingsan. Tersadar anaknya sudah dibawa oleh si Chuck. Dengan seperti itu, mereka pun harus bisa mengintai CCTV yang ada di kastil ini untuk bisa melihat apa yang telah mereka lakukan. Ternyata dalam putaran CCTV, Leo sang anak, dia telah memberikan sebuah kode kepada ayahnya, memberikan jempol. Di dalamnya ada sebuah cincin dan itu adalah alat pendeteksi kesehatan. Dalam cincin pendeteksi kesehatan tersebut terdapat sebuah GPS untuk melacaknya. 51.5076 degrees north by Tape Malden. Should've known. Chuck's smart. You're not lying. Singkat cerita, akhirnya mereka telah mendapatkan posisi anaknya ada di tempat ini. Senjata yang telah dibawa dimasukkan ke dalam tong sampah. Di sisi lain, Chuck yang telah bertemu dengan para dedengkot mafia yang ada di tempat ini beserta para pemerintah busuk, mereka akan melakukan lelang dan akan memberikan kunci dengan harga yang sangat mahal. Karena kunci inilah bisa menguasai beberapa dunia dan negara. And ours. Sebuah teknologi yang sangat canggih di mana testimoni memadamkan satu kota.
Kemudian Matthew dan Emily melihat anak buahnya si Chuck yang sedang berada di dalam lift. Dia pun langsung masuk ke dalam lift tersebut untuk bisa memastikan di manakah Chuck berada. Di sisi lain, anak buahnya si Chuck yang sekarang sedang melakukan pembobolan terhadap bendungan di London. Mereka langsung membukanya untuk testimoni yang sangat mengerikan. Let us through. I'm not afraid. Kemudian tiba-tiba saja ketika setelah menghajar anak buahnya si Chuck, di mana Baron bersama tim MI6 langsung datang bertemu dengan Emily dan Matthew, mengatakan bahwa Chuck telah membelot. Dikira ulah semuanya adalah si Baron, mereka pun langsung bekerja sama untuk menangkap si Chuck. To the boat right now. Come on. Situasi pun semakin terhimpit, di mana Nigel yang sedang berada di sebuah parkiran. Dia mendapatkan anggotanya si Chuck yang sedang berkeliaran di parkiran akan menuju suatu tempat. Dia pun langsung diperintahkan oleh si nenek untuk membawa sebuah kunci ICS yang sekarang akan dibawa kabur. Dia pun langsung beraksi. Sungguh tindakan yang luar biasa. Nigel menabrak mobil anak buahnya si Chuck sampai mati. Diska kunci ICS ada di dalam mobil tersebut. Kemudian Nigel langsung membuka dan akan menutup bendungan London, karena kalau tidak itu semua akan membanjiri kota London yang ada di tempat ini. Namun sayang sekali, Nigel yang buta terhadap IT, dia bingung untuk mematikan sistem yang ada di dalam diska tersebut. Di sisi lain, Emily dan Matthew terus saja mengejar si Chuck yang sekarang sedang menyandra anaknya. Can you guys please help each other? Okay? Fly to the pond superior now! Kemudian kembali lagi kepada Nigel. Dia terus saja berusaha untuk menutup bendungan London menggunakan sistem diska kunci ICS. Dia terus saja berusaha untuk meretas sistem yang ada di dalam komputer ini. Untung saja kelakuan konyolnya si Nigel, dia pun berhasil menutup bendungan London. I did it. I did do it. Sungguh aksi yang sangat mengerikan, di mana Chuck telah tertambak di dinding bendungan London. Matthew dan Emily berhasil menyelamatkan anak-anaknya. Para kepolisian London yang sekarang sudah bergegas menyelamatkan semua korban. Mereka berdua sekarang telah hidup bahagia karena sudah saling terbuka. Rahasia selama 15 tahun sekarang sudah dibuka dan saling menerima. Inilah keluarga bahagia.
Okay. You know, she makes us, we win. Singkat cerita, di mana mereka saling menerima dengan apa yang telah terjadi. Matthew dan Emily melihat anaknya yang sekarang sedang bermain bola mendapatkan kemenangan yang sangat sukses. Ia pun langsung memberikan kebebasan kepada Alice untuk bisa menjadi seorang wanita apa yang dia inginkan, yang jelas masih dalam jalur kebaikan. Di mana sang nenek dan kakek angkatnya, dia pun langsung melihat keluarganya sangatlah sempurna sekali. Inilah keluarga bahagia. Big wins. Oh Christ, no. Baron? No. Tiba-tiba saja si Baron ada di kursi belakang. Matthew yang akan cipokan lele bersama Emily digagalkan oleh si Baron karena tiba-tiba ada di dalam mobil. Kemudian Baron mengatakan meminta bantuan kepada Matthew dan Emily karena kejadian beberapa waktu yang lalu ternyata Chuck tidak ditemukan jasadnya. Akhirnya mereka pun mendapatkan tugas dengan bayaran mahal. Ya, sayang sekali film pun telah berakhir. Bagaimanakah tanggapan para penonton setia ke DAGC? Silahkan tulis di kolom komentar. Matthew dan Emily yang telah menjaga rahasianya selama 15 tahun yang lalu karena dia telah keluar dari agensi CIA, sebuah intelijen Amerika yang sekarang menjadi sebuah kenangan. Namun karena disk yang telah disembunyikan oleh Matthew, akhirnya para penjahat pun semakin berdatangan ketika dia beraksi di luar sana. Apakah film ini akan ada sesi keduanya? Kita tanyakan saja pada sutradara. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian mendapatkan sebuah informasi yang sangat menarik, film terbaru hanya bersama KDAGC. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Bye-bye.